Bagian kedua tentang perbedaan antara Darwin Wallace dan Lamarck, gue tulis ini deh, 2, ya, part 2. Kita masuk fokus ke idenya Lamarck dulu ya. Seperti kita tahu, idenya Lamarck yang paling terkenal di bukunya si Jean-Baptiste Lamarck itu filosofi zoologik. Jadi dia mengarang buku tentang dunia hewan. Dia berprinsip bahwa, kita lihat dulu ya konsep-konsepnya Lamarck. Tadi abis ini baru gue kasih tahu contohnya. Pertama, Lamarck mengatakan konsep dari use and disuse. Artinya pada organ-organ makhluk hidup. Jadi konsepnya kayak gini loh. Kalau misalnya lu nggak menggunakan organ itu atau suatu organisme tidak menggunakan otak lagi, tidak, ya benar juga sih, kalau nggak ada otak berarti nggak digunakan, jadi mengecil mungkin ya. Jadi misalnya gini deh, contoh bangau, kenapa kakinya panjang? Kalau penjelasan Lamarck dia akan bilang bahwa ya jelaslah dia menggunakannya untuk supaya nggak kena air, jadi dia ada protoplasma, itu konsep yang ketiga. Pokoknya yang pertama adalah konsep use dan disuse. Kalau nggak dipakai, organnya akan mengalami rudimenter. Ya, atau penyusutan. Nomor 2, dia konsepnya adalah, ini ciri khasnya Lamarck banget nih, pewarisan, gue tulis dalam bahasa Inggris aslinya aja, acquired characteristic. Jadi suatu sifat yang didapatkan selama hidupnya. Dan seperti gini, pewarisan acquired characteristic, jadi bukan pada gen ya. Jadi misalnya seorang pandai besi, tangannya itu kuat banget karena dia harus mengayunkan palu setiap hari, begitu panas lagi. Nah, tangannya berotot. Dan ketika anak pandai besi itu tangannya berotot, berarti karena dia sering mukulin besi, jadi tangan berotot itu turun ke anaknya. Nah, itu adalah acquired characteristic. Atau anak pemain badminton pasti jago dong karena bapaknya udah latihan, tangannya udah bisa nyemes, kakinya itu udah lincah, jadi anaknya juga mewarisi sifat kelincahan itu. Tapi enggak kan ya, gen-gen untuk dia lincah itu beda, nggak diwarisin. Oke. Nah, kenapa Lamarck bisa berpikir seperti itu? Karena dia berpikir atau berprinsip ada protoplasma, atau konsep dalam bahasanya Lamarck itu bilang gemule. Protoplasma dalam tubuh bergerak, cairan itu bergerak ke bagian yang aktif. Jadi seperti tadi ya, gue nyemes mulu nih pemain badminton, berarti protoplasma gue ngalir ke tangan gue jadi keker, dan itu akan diwariskan ke anak gue. Nah, itu nggak tepat karena gen tidak bersikap seperti itu. Nah, sekarang ini untuk contoh gampangnya ya, contoh simpel ya, bukan gampangnya. Gue mau ngasih dua penduduk di dua benua ini, Afrika dan Eropa. Oke, pertama yang dari Afrika, setelah gue gambarin di sini ya. Nih Afrika tuh sebetulnya rumah kita semua ya. Jadi lo kalau orang Afrika lo, ya betul, kita semua dari Afrika menurut gue. Nah, ini Afrika dan oke, gue gambar Eropa, Spanyol, Itali, terus ini apa? Balkan, Yunani, terus Belanda, Denmark. Ya, ini lah udah. Nah, kalau ngeliat tipe-tipe orangnya, misalnya gue gambarin di sini ada dua macam foto deh. Lo akan ngeliat orang Afrika itu adalah misalnya rambutnya agak keriting, matanya itu agak besar, bibirnya tebel, dan badannya itu kayak berotot dan tinggi-tinggi, terutama suku Masai. Sedangkan orang Eropa, dan jelas warna kulitnya itu gelap atau hitam. Nah, sedangkan orang Eropa, orang Caucasians, itu biasanya matanya agak lebih kecil, bukan sipit ya, hidungnya agak mancung, dan berkulit terang. Kok aneh banget ya orang itu? Ya pakai topi lah. Nah, sekarang apa yang mendasari perbedaan ini? Oke, sekarang kita lihat. Kalau si ini jelas rasnya adalah Negroid, ini Caucasian. Nah, bedanya apa? Oke, kita coba ya, list ya. Dia kulitnya gelap, sini kulitnya terang atau pucat atau putih. Sedangkan kondisi di Afrika gimana? Oke, intensitas matahari itu tinggi banget,
panas karena dekat Khatulistiwa. Sedangkan di benua-benua utara, apalagi daerah Nordik, Finlandia, Islandia, Norwegia, itu adalah intensitas matahari itu rendah. Karena dia letaknya di Khatulistiwa ya. Ini letaknya di 0 derajat sampai 23,5 derajat. Sedangkan ini 23,5 derajat sampai 66 atau bahkan sampai 0, ada yang tinggal di kutub orang Eskimo. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dua, kok beda banget sih? Padahal mereka kan sama-sama Homo sapien ya. Nah, kalau kita lihat pendapatnya Lamarck, oke, gue tulis dulu ya. Lamarck akan menjelaskan perbedaan ini dengan kayak gini nih kalimatnya. Akibat panas dan intensitas yang berlebih, intensitas matahari, sinar yang tinggi, maka ya populasi akan beradaptasi. Jadi orang-orang itu beradaptasi menjadi hitam atau gelap. Nah, itu pendapatnya Lamarck tuh. Jadi jadi kulitnya itu berubah jadi hitam, dan itu diwariskan pada anak-anaknya. Memang sih kalau misalnya lu jemur deh badan lu di pantai, bisa jadi gelap kan, tapi apakah itu diwariskan ke anak lu? Enggak kan. Biasanya malah kalau emang dasar kulitnya putih, nanti di rumah sebulan nggak kena matahari juga pasti jadi putih lagi. Nah, kalau Darwin dan Wallace itu menjelaskan hal ini, pendapatnya kan, kita konsepnya adalah perbedaan Darwin dan Wallace kan. Darwin dan Wallace dulu sebelum ada orang hitam di Afrika dan orang misalnya di Afrika dan di Eropa, di Afrika sama di Eropa itu terdapat dua populasi gelap dan terang. Nah, karena di Afrika ini intensitasnya mataharinya tinggi, berarti yang kulitnya terang, ini gue tulis di Eropa dulu ya. Di Eropa yang kulitnya gelap akan terseleksi atau nggak survive. Kenapa? Karena dia kekurangan vitamin D, karena mataharinya udah kurang kan. Nah, kebalikannya di daerah Afrika, siapa yang terseleksi? Yang terseleksi adalah di Afrika yang kulit terang. Kenapa? Karena di Afrika kulit terang akan menderita kanker kulit karena intensitas mataharinya begitu gencar. Nah, akibatnya setelah berkali-kali Afrika, gue tulis ini, Afrika yang survive adalah yang kulit gelap, karena dia bisa menahan intensitas matahari dan mencegah kanker kulit, dan dia lebih banyak berkembang. Karena di Eropa yang lebih adaptif adalah yang kulit terang. Bukan berubah orangnya ya, tapi yang berubah adalah populasi dalam jangka waktu yang lama. Itulah sifat si Darwin dan Wallace. Ternyata setelah dibuktikan melalui percobaan, adalah yang terbukti lebih tepat adalah konsep evolusinya Darwin dan Wallace. Oke. Cukup sampai sini perbedaan antara Darwin, Wallace dan Lamarck. Itu konsepnya. Kalau Lamarck ada use dan disuse, kalau Darwin dan Wallace konsepnya adalah seleksi.